Baik, setelah sebelumnya kita sudah mencoba membuat studi kasus mengenai faktur penjualan sampai ke membuat menu. Selanjutnya kita akan melanjutkan materinya ke studi kasus mengenai pengolahan data toko. Ada data barang yang nanti kita akan buat, ada data persediaan, data penjualan barang, data pembelian barang, dan menu. Nah, yang pertama silakan siapkan file Excel baru, lalu buat sheet untuk barang dengan tabelnya seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat kode barang di sini dengan menggunakan penomoran otomatis. Jadi, kita klik kanan di sel kode barang yang pertama, lalu kita klik format cell, lalu klik di tab number, pilih custom, lalu di bagian type-nya silakan diketik di sini tanda petik 2, lalu kode barang ini dibebaskan ya. Di sini saya contohkan BR strip tanda petik 2 lagi 00 pagar. Lalu kita klik OK. Nanti di sini ketika kita sudah mengatur formatnya seperti tadi, kita ketikkan kode barangnya misalkan 1, akan otomatis keluarnya adalah BR strip 001 karena tadi sudah kita buat formatnya tadi BR strip 00 pagar. Nah, nanti kalau misalkan kita copy dulu ya, atau kita tarik ke bawah seperti ini supaya formatnya sama. Kemudian kita ganti kodenya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nanti otomatis akan ada kode otomatis BR strip 00 baru diikuti nomornya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah data persediaan. Silakan buat sheet baru dengan nama sheet persediaan, lalu membuat template tabel seperti ini. Nah, di sini untuk kode barang kita akan mengambil data dari tabel barang menggunakan data validation yang sudah dibahas di video sebelumnya. List, search-nya kita ngambil dari barang, kode barang, lalu diisi pesan dan pesan kesalahannya. Lalu kita tarik ke bawah, baru bisa kita pilih kodenya sesuai yang ada di tabel barang. Lalu kita sesuaikan juga formatnya seperti yang tadi sudah kita coba di tabel barang. Selanjutnya, untuk mengisi nama barang, kita menggunakan if, kemudian is blank. Jika kode barangnya kosong, maka nama barangnya juga kosong. Tapi kalau ada, maka kita akan melakukan VLOOKUP dari tabel barang. Kolom ini kita berikan absolute menggunakan F4, lalu kolomnya kolom kedua. Nah, di sini masih ada kesalahan rumus. Kita jangan lupa di sini ya, VLOOKUP, lalu lookup value-nya dulu, yaitu di tabel persediaan ini, B6, titik koma, baru mengambil tabel array-nya tadi dari tabel barang. Nah, seperti ini, kita tarik ke bawah, akan otomatis muncul nama barangnya. Nah, untuk persediaan awal, lusin, unit, lusin, kodi, gross, dan HPP, kita bisa ketik sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk kolom lusin, kodi, dan gross ini hanya untuk membantu. Jadi misalkan di sini ada 30 unit, maka kita hitung lusinnya ada berapa, berarti tinggal dibagi 12. Artinya ada 2,5 lusin untuk sari roti. Kalau kodi itu satuannya 1 kodi, ada 20 unit. Jadi kita bagi seperti ini.
Kalau untuk gross itu satu gross adalah 144. Nah, ini hanya untuk membantu, jadi bisa menyebutkan berdasarkan lusin, misalkan lice ada 10 lusin, atau ada 120 pieces, atau secara kodi ada 6 kodi, seperti itu. Untuk HPP-nya, harga pokok penjualan adalah harga modal dari setiap barang per unitnya atau per piecesnya. Selanjutnya ada tabel penjualan barang. Ini untuk menampung data-data penjualan dari toko tersebut. Untuk tanggal kita input manual. Kemudian nama barang kita mengambil dari tabel barang menggunakan data validation. Mengambil dari kolom nama barang. Nah, selanjutnya kita nanti bisa pilih nama barangnya. Ya, kita copy ke bawah ya untuk rumusnya, pengaturannya. Nah, kita bisa pilih nama-nama barangnya seperti ini. Untuk unit dan harga kita input manual. Jadi misalkan di tanggal 25 Maret teh pucuk terjual 10 dengan harga jualnya misalkan terjualnya adalah 3.500 per pieces harganya. Nah, kita beri di sini untuk komanya. Lalu untuk jumlah harga kita mengambil dengan rumus ya perkalian dari unit dikali dengan harga. Lalu untuk diskon juga di input manual. Misalkan kita satuannya persen di sini ya. Misalkan untuk diskon dapat diskon 2%. Lalu untuk total potongan adalah perkalian dari jumlah harga dikali dengan diskon. Lalu ongkos kirimnya kita inputkan secara manual. Kemudian total bayar kita hitung menggunakan rumus, yaitu sama dengan total yang harus yang dibayarkan adalah jumlah harga dikurangi dengan potongannya ditambah dengan ongkos kirim. Lalu untuk HPP atau harga pokok penjualan kita mengambil dari tabel persediaan kolom HPP dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita gunakan if dulu ya. If is blank. Jadi jika kolom nama barang ini kosong, maka HPP-nya adalah 0. Tapi jika ada, maka kita VLOOKUP dari nama barang ini. Kita mengambil dari tabel persediaan. Kita blok, kemudian berikan absolute F4. Lalu kolom indeksnya di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom ke 6, lalu false. Oke, HPP-nya teh pucuk 2.700. Sesuai dengan yang ada di sini ya. HPP-nya 2.700. Lalu kolom bulan untuk melihat bulan penjualannya, kita gunakan if is blank dari tanggal ini. Jika kosong, maka bulannya juga kosong. Tapi jika ada tanggal yang ditulis, maka kita mengambil nama bulannya, angka bulannya dari tanggal input. Nah, bulan 3. Lalu untuk profitnya kita hitung dengan rumus. Profit itu adalah keuntungan ya. Jadi jumlah harga yang dibeli sama customer dikurangi dengan jumlah HPP kita. Jadi di sini rumusnya adalah sama dengan jumlah harga dikurangi kurung buka unit yang dijual dikali dengan HPP. Lalu untuk harga ini jumlah harga juga kita kurangi dengan diskon terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi untuk profit adalah perhitungan dari jumlah harga dikurangi potongan, kemudian dikurangi dengan HPP. HPP persatuannya dikali unit yang terjual.
Baik, kita lanjut di part berikutnya.